Halo guys, perkenalkan nama saya Arisandi, eh, jurusan Agroteknologi Universitas Muhammadiyah Rekang, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya diberikan tugas IK 4 untuk membuat video materi dengan judul kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah serta koneksitas dalam memahaminya. Sebelum saya masuk materi, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng agar teman-teman bisa melihat nanti video di selanjutnya. Langsung saja. Kesatuan dan interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan kauniyah. Kalau kita memperhatikan ayat kauliyah, yakni Al-Quran, kita akan mendapatkan sekian banyak perintah dan anjuran untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Salah satu di antaranya sekian banyak perintah tersebut adalah firman Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 20-21 dengan yang artinya, dan di bumi terdapat ayat-ayat kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Kemudian keserasian ayat-ayat kauliyah dan kauniyah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat tanda kekuasaannya melalui dua jalur, yaitu formal yaitu ayat kauliyah, dan jalur non formal yaitu ayat kauniyah. Kemudian ayat kauliyah adalah kalam Allah Al-Quran yang diturunkan secara formal kepada Nabiullah Muhammad SAW. Dengan ayat kauniyah adalah fenomena alam, jalurnya tidak formal dan manusia mengeksplorasi sendiri. Selanjutnya, dalam pandangan seorang muslim, ayat kauliyah akan memberikan petunjuk atau syarat bagi kebenaan ayat kauniyah. Misalnya surat An-Nur ayat 24 ayat 24 mengisyaratkan terjadinya hujan. Surat Al-Mu'min mengisyaratkan tentang keseimbangan dan kestabilan pada sistem tata surya. Surah Al-Ankabut ayat 29 mengisyaratkan adanya evolusi pada penciptaan makhluk di bumi. Surat Az-Zumar ayat 39 dan surat An-Naml ayat 27 mengisyaratkan adanya rotasi bumi dan bulatnya bumi. Sebaliknya, ayat kauniyah akan menjadi bukti al-burhan bagi kebenaran ayat kauliyah. Kemudian ada beberapa fenomena kauliyah. Ada 4 macam proses yang saling menguatkan, yaitu yang pertama hujan atau presipitasi, kemudian penguapan atau evaporasi, yang ketiga infiltrasi dari perkolasi atau peresapan, kemudian yang terakhir limpahan permukaan surface runoff, dan limpasan air tanah subsurface runoff. Isyarat adanya fenomena siklus hidrologi dapat kita lihat pada surat An-Nur ayat 43. Kemudian, tidakkah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikan bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celahnya, dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dihendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dihendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Surat An-Nur ayat 43. Ayat kauliyah yang terangkum dalam Al-Quran dan hadis
as-sunnah dalam kepatuhan pada ayat kauniyah. Hukum yang terpenting adalah tauhid atau keesaan Allah, akhlak atau moralitas dan keadilan, hukum kepasangan positif dan negatif atau maslahat dan mafsadat. Fungsi terbesar akidah tiada Tuhan selain Allah adalah sebagai kunci ketika menyeberangi dunia menuju akhirat. Sedangkan syirik sebagai satu-satunya dosa yang tidak dapat diampuni Allah kecuali dengan taubat nasuha atau benar-benar taubat. Selanjutnya ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di jagat raya atau kosmos. Tanda kebesaran Allah yang terpenting di sini adalah hukum kepasangan yang dititipkan Allah pada setiap benda alamiah. Sunnatullah atau takdir Allah atau hukum alami ini memegang peran kunci dalam menentukan keselamatan atau kedamaian dunia. Kemudian yang terakhir, terima kasih. Semoga teman-teman sekalian bermanfaat pada materi yang saya bawakan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq wastagfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe. Saya mau